Sebenarnya memilih pemimpin di Indonesia ini tidak perlu aneh-aneh. Bagi saya cukup melihat seberapa pengalaman dia di dalam urusan pemerintahan. Kira-kira samalah seperti perusahaan yang ingin mencari karyawan. Semakin tinggi posisi karyawan yang dicari, maka semakin besar juga tuntutan perusahaan akan pengalaman si karyawan itu. Paling tidak perusahaan akan melihat rekam jejaknya. Dia pernah kerja di mana, apa yang pernah dia kerjakan, berapa lama dia pernah kerja di sana, apakah dia pernah dipecat oleh perusahaan lama. Kira-kira samalah seperti itu, dan paling cuman gitu-gitu saja dalam memilih pemimpin. Dan yang terpenting adalah kita sebagai masyarakat bisa melihat jelas rekam jejaknya. Lantas apakah itu penting? Ya jelas penting. Apalagi ini soal memilih pemimpin tertinggi untuk Indonesia. Jangan sampai memilih kucing dalam karung yang asal main ambil saja, tanpa pernah meneliti apakah dia bisa menangkap tikus apa tidak. Salah memilih pemimpin, maka masa depan bangsa akan dipertaruhkan ke depannya. Jika kita benar dalam memilih pemimpin, maka masa depan Indonesia juga akan lebih baik. Dan inilah alasan saya yang membuat saya memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pemilu kali ini. Kita tahu rekam jejak Ganjar Pranowo itu bagus. 10 tahun menjadi anggota DPR, 10 tahun menjadi gubernur, dan itu sudah cukup sebagai alasan saya untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang berpengalaman. Dalam rekam jejaknya dia tidak pernah terlibat kasus korupsi. Bahkan KPK sudah bersuara bahwa hanya sedikit orang di DPR yang tidak menerima suap uang hasil korupsi EKTP, dan salah satunya itu bernama Ganjar Pranowo. Apalagi ditambah calon wakilnya yang bernama Mahfud MD. Dalam rekam jejaknya dia adalah seorang menteri, mantan hakim, dan seabrek pengalaman lain dalam bidang hukum. Dan ini juga membuat saya lebih tenang ketika negara ini kelak dipimpin oleh mereka berdua. Satunya ahli pemerintahan dan satunya lagi ahli di bidang hukum. Ini jelas-jelas paket komplit untuk sebuah pemimpin. Kalau kita lihat, Ganjar juga sangat dekat sekali dengan rakyat, sering belusukan, dan tentunya satset dan tastes. Lantas apalagi yang bikin saya ragu untuk memilih mereka buat bangsa ini? Tentunya tidak ada alasan. Kalau kita bandingkan dengan calon yang lain, misalnya dengan pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Kita lihat dulu rekam jejaknya. Masa lalu Prabowo ini yang dikatakan oleh Bang Adian Napitupulu punya masa lalu pada pelanggaran HAM. Kalau saat ini Prabowo jadi seorang menteri, ini hanya karena kebaikan Presiden Jokowi mengajaknya bergabung setelah kalah 2 kali pada Pilpres 2014 dan tahun 2019, dan bukan karena pengalaman Prabowo. Jika Prabowo memang menguasai bidang pertahanan negara, kenapa di debat kemarin Prabowo yang Menteri Pertahanan bahkan tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kementeriannya? Dan dengan alasan apapun, yang jelas saya pun juga tidak puas dengan jawaban Prabowo Subianto, apalagi Ganjar yang saat itu bertanya saat debat. Belum lagi calon wakilnya Gibran Raka Buming Raka, yang menurut saya dan mungkin juga menurut kebanyakan orang, kalau Gibran ini masih terlalu muda untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Karena menurut saya Gibran masih terlalu mentah dalam urusan pemerintahan. 2 tahun jadi wali kota dan dipaksakan maju sebagai wakil presiden, toh umurnya juga masih belum cukup sesuai aturan di KPU. Kalau dia bukan anak presiden, saya rasa dia juga tidak bakalan bisa maju sebagai calon wakil presiden. Awalnya saya juga suka melihat kepemimpinan Gibran di Solo. Kalaupun dia mau maju sebagai wakil presiden, paling tidak dia bisa meniti karir politiknya dari bawah,
seperti ayahnya yaitu Presiden Joko Widodo. Terus terang saja kalau Gibran saat ini belum begitu dibutuhkan untuk bangsa ini. Begitu juga dengan pasangan calon yang lain yaitu Anies Baswedan. Anies memang punya pengalaman sebagai gubernur DKI Jakarta, tapi kalau melihat kinerjanya di Jakarta, ya mohon maaf, saya pun juga tidak suka. Saya malah ngeri jika membayangkan kalau Anies yang menjadi presiden. Rekam jejaknya di Jakarta sudah cukup bagi saya untuk melihat sosok Anies Baswedan. Kalau urusan menata kata dan soal menyusun teori, saya sih oke-oke saja. Tapi kalau soal kinerja, saya masih enggan untuk memilih dia jadi presiden. Kalau soal Caimin, dia sih lucu banget. Tapi saya lihat dia ini kayaknya kurang bisa serius jika mengurus soal negara. Yang ada malah muncul jargon-jargon selepat-selepet, tapi pekerjaan tidak beres. Dan kalau kita jeli melihat, sebenarnya ada permasalahan dalam hubungan Anies Baswedan dan Caimin. Caimin ini seringkali mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi dengan Anies Baswedan. Contohnya, ketika waktu debat dia bicara tentang membangun 40 kota besar seperti Jakarta. Namun ternyata belakangan diklarifikasi oleh tim sukses mereka sendiri. Ganjar memang tidak sempurna, Mahfud MD juga bukan orang yang sempurna. Kalau ada yang lebih pintar dan lebih jernih dari mereka, saya pasti akan pilih yang lain. Tapi untuk pemilu kali ini pasangan Ganjar Mahfud MD yang bisa saya andalkan untuk memimpin negara ini kelak. Semoga Anda juga tidak salah memilih pemimpin pada pemilu kali ini. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.